Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Selamat pagi, pagi yang indah. Pagi kita punya komitmen, kita merenungkan firman Tuhan. Kita cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini, dengan semangat bersama dengan Yesus, kami mau menjalani hidup ini untuk memasyurkan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Betapa kami sungguh Tuhan bangga mempunyai Yesus Kristus yang tidak berubah. Dan kami punya komitmen, kami mau cinta Yesus selamanya. Sekalipun badai apapun yang terjadi sekarang ini, kami tetap komitmen, kami mau cinta Yesus Kristus. Dengan sendirinya Yesus adalah firman, maka kami cinta firman Tuhan juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita merenungkan satu kebenaran. Angin ribut diredakan. Di dalam Lukas pasal 8, ayat 22 sampai dengan 25. Lukas pasal 8, ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji Tuhan. Kasih Tuhan, ini kebenaran nyata ya. Kita lihat ketika murid-murid ada di perahu bersama dengan Yesus di dalam perjalanan, kita melihat angin topan turun mendadak. Di sini murid-murid menjadi panik. Nah, saya tidak akan merohanikan angin itu kesulitan besar, badai itu ya, kesukaran yang datang ya. Sehingga beberapa orang merohanikan sampai begitu rupa ya. Demikian juga ada satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang kena ayan, ya, dan sangat berbahaya kalau jatuh di air, jatuh di api. Kemudian api itu dikatakan api kesengsaraan, air itu dikatakan ya kesulitan, kesukaran. Ini di alam nyata, di alam nyata. Nah, kita lihat sekarang ini Indonesia, kita lihat di berbagai daerah terjadi banjir bandang, hujan lebat, angin topan, gempa bumi. Nah, ini kenyataan hidup. Kenyataan hidup. Tidak perlu dirohanikan. Otomatis ya berdampak di dalam kehidupan sehari-hari sampai kepada kerohaniannya. Tidak perlu kita merohanikan, mengalegoris angin ini, badai ini, api ini. Ya, di sini kekasih Tuhan, kita ini masih hidup di atas daratan, bukan di awan-awan ya, menghadapi kenyataan di depan mata kita ini. Dan yang menulis peristiwa ini adalah Lukas, seorang tabib. Lukas ini seorang tabib, pasti dia mempunyai pola pikir itu pasti kritis. Lihat, Yesus tertidur pada waktu itu. Angin badai begitu besar. Pasti perahu itu
goncang ke sana kemari. Yesus itu kok bisa tenang ya? Ini tidak bisa dinalar, tidak bisa masuk logika. Tetapi kekasih Tuhan, peristiwa ini nyata. Murid-murid saja panik. Padahal murid-murid itu sebagian besar adalah latar belakang nelayan. Sudah biasa menghadapi begitu waktu mencari ikan di lautan. Semalam-malaman mereka bekerja. Tentunya mereka sudah punya pengalaman yang begitu rupa. Ya, menghadapi ombak, badai, angin topan. Mereka sudah biasa. Tetapi saat itu kita melihat Lukas, seorang tabib, seorang cendekiawan mencatat, murid-murid menjadi panik. Dan Yesus sedang tertidur pulas. Lihat ada dua satu pertunjukan yang sangat nyata. Ada dua contoh yang menunjukkan satu pertunjukan yang nyata, yaitu mereka sedang digoncang dengan angin badai. Tetapi dua orang ini menunjukkan sikap yang berbeda. Yesus tetap tenang, bahkan tertidur. Iya. Nah, ini kalau di dalam dunia psikologi ada satu temperamental. Satu temperamental itu temperamen, seperti kita tahu ada 4 temperamen: kolerik, melankolik, ya, sanguin, ya. Kemudian satunya, ya, kita tahu flematik. Nah, flematik ini, kekasih Tuhan, ini saya memberikan contoh konkret ya. Tetangganya kebakaran dan api sudah besar. Semua tetangga sekitar, iya, rumah yang kebakaran ini panik. Mereka berusaha untuk memindahkan barang-barangnya dan berusaha untuk menolong, mengambil air untuk memadamkan api itu. Nah, ketika ya tetangganya yang sedang panik ini berjumpa dengan tetangga beberapa rumah di rumah yang terbakar ini. Pak, kebakaran Pak, kebakaran Pak, panik. Yang tetangga ini punya karakter yang unik. Oh ya, kebakaran ya. Begitu rileks dia menjawab. Padahal semua pada panik, pada lari sana, lari sini, memindahkan barang, mengambil air, supaya api itu bisa dipadamkan. Nah, Yesus bukan tipe orang yang demikian. Iya, Yesus itu sendiri dengan sikapnya itu menyatakan siapa dia. Sampai kita lihat beberapa orang menjadi heran, siapa dia. Nah, kekasih Tuhan, murid-murid panik. Puji Tuhan, mereka ini tidak panik kemudian mencari sesuatu kayu untuk menopang, atau mungkin ada balon perahu, mungkin ada perahu kecil mungkin, iya, dan berusaha untuk supaya menyelamatkan diri. Tetapi kita perhatikan, mereka membangunkan Yesus. Nah, ini membangunkan Yesus. Kekasih Tuhan, situasi yang dialami murid-murid ini situasi mendadak, gawat dan darurat. Nah, dalam situasi yang demikian, kita harus perhatikan baik-baik. Sebagai umat Tuhan itu, kita harus selalu siap. Selalu siap. Kebenaran ini sangat esensial. Beberapa hari yang lalu ada jemaat yang meninggal. Kami ya memimpin upacara pemakaman di Kembang Kuning, di pemakaman Kembang Kuning. Nah, karena musim hujan, jenazah ini dimakamkan di tempat yang banyak lumpur. Ada genangan air. Tapi itu bukan sekedar genangan air. Ketika mereka-mereka yang mengantarkan ini untuk ikut simpati, ikut
memberi kekuatan, penghiburan. Ketika saya perhatikan mereka melangkah di atas genangan air, rupanya itu bukan hanya sekedar tanah kemudian lapisan air, tapi cukup dalam, sampai satu lutut. Nah, di pemakaman di liang lahat itu, di sekelilingnya ada kayu-kayu. Kemudian ada seorang ibu. Ibu ini sedang menggendong seorang bayi, ya, boleh saya katakan masih bayi itu, ya. Ya, setahun, ya, sudah menjadi seorang anak yang masih umur setahun. Dia gendong, sedang tertidur pulas, ya. Ibu ini sambil menggoyangkan tubuhnya, ya, mengikuti upacara. Tapi saya lihat ibu ini, kalau tidak hati-hati, terus dipikir belakangnya itu daratan. Nah, kalau kemudian dia mundur, wah, fatal sekali, saya tidak bisa bayangkan. Karena dalam saya sudah lihat beberapa orang ketika melewati untuk ikut upacara itu, ada yang sampai sedengkul ini, ada yang separuhnya. Wah, dalam juga, sampai mereka nyeletuk, oh dalam ya. Nah, seandainya dia lagi santai, rileks, nyanyi, ikut upacara, menggendong anak itu, terus tanpa sadar dia mundur, apa gak nyemplung? Dan lebih fatal lagi, kalau nyemplung kemudian, ya coba kalau umpamanya membayangkan terus anak itu terlempar, terus kepalanya ya terantuk batu nisan, apa enggak fatal? Karena ada rekan kami, ya, waktu pemakaman itu, ini waktu di Manado. Waktu pemakaman itu dia ceroboh, ya, batu nisan, bangunan kuburan itu udah dibeton-beton semua. Ketika upacara, tanpa sadar dia waktu akan upacara melangkah ke tempat pemakaman itu, kepalanya ketika itu tidak sadar diangkat, kena rumahan kuburan itu, berdarah-darah. Nah ibu itu saya bilang, Bu, ya, saya mempunyai prinsip, Bu, selalu siap untuk mengantisipasi. Selalu siap untuk mengantisipasi. Karena banyak kasus. Saya lihat banyak kasus yang terjadi. Ada orang selfie di lantai 2 yang sedang dibangun. Ya, itu baru teras yang dibangun, ya, belum dipagari. Ayo foto-foto, mundur. Kurang pas mundur, dia tidak sadar kalau di belakang itu tidak ada pagar lantai 2. Langsung dia jatuh. Demikian juga di Bali, di satu hotel. Ada satu wisatawan masuk koran, ya, foto, dia pergi ke tempat yang di ujung itu ada jurang. Ya, selfie, menikmati, selfie, mundur. Nah, ini kita harus hati-hati, ya, berhikmat. Ini kan batu, tanah, kena hujan, kena angin, berlumut. Ini musim hujan, ya pasti licin. Itu jelas sekali. Sampai di ujungnya licin, masuk jurang, saudara. Ya, tragis. Ada lagi saya lihat di YouTube, selfie naik di satu batuan curam untuk Bangau, naik di ujung. Naik di ujung, itu di depannya sudah kawah. Bangga dia foto-foto tanpa terasa. Ya, ini kena air, berlumut, musim hujan, kepleset, masuk di kawah, mati konyol. Nah, saya mempunyai prinsip, selalu siap antisipasi. Kalau kita sudah siap antisipasi, sudah terjadi di luar batas kita, kemampuan kita, ya, kapasitas kita, ya sudah, ya. Nah, itu bisa, ya, kita bisa ngomong seizin Tuhan, kita sudah sedemikian berhikmat untuk siap berjaga-jaga mengantisipasi, tapi itu di luar kemampuan kita, ya, bersyukur. Tetapi betapa konyolnya kita kalau kita tidak berjaga-jaga seperti yang diajarkan firman Tuhan. Nah,
Ibu itu saya bilang, Bu, di belakang ibu ini bahaya loh, bisa kilap nanti. Berapa contoh yang nyata sekali musibah. Ya, masih di situ. Sampai akhirnya ya saya bilang, Bu, pindah aja, Bu. Saya gelisah, nanti ibu lupa, ibu melangkah ke belakang, cegur, anak itu terlempar. Kemudian kepalanya, ini bayi masih barang halus ini ya, kebentur. Batu kuburan itu, kau kena kepala apa, enggak pecah. Nyesel nanti, langsung dia pindah. Nah, kekasih Tuhan, peristiwa yang dialami murid-murid ini mendadak. Tetapi puji Tuhan, memang menunjukkan bahwa murid-murid ini juga di dalam kelemahan ya, manusiawi. Mereka panik ketakutan, tetapi mereka membangunkan Yesus. Nah ini, membangunkan Yesus. Nah, mungkin saudara pernah mengalami suatu hal yang mendadak. Peristiwa itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Saya punya kawan hamba Tuhan olahraga pagi, rajin sekali. Orangnya sangat teliti. Dia dari luar pulau. Dia punya prinsip, kalau sekeluarga mau ke Surabaya, dia tidak mau satu keluarga dalam satu pesawat. Dia sudah mengantisipasi. Jangan sampai nanti kecelakaan pesawat, satu keluarga habis. Jadi dia selalu bagi. Ya, keluarganya, ya sebagian naik pesawat ini, sebagian naik pesawat itu. Ya. Nah, pagi itu dia nyebrang, sudah jalan, sudah ya sepi, pagi. Sampai di ujung, sampai di pinggir, tiba-tiba muncul sepeda motor ngebut, hanya hitungan berapa senti. Ya, belakangnya sepeda itu terlempar sampai kepalanya terbentur aspal, berdarah-darah, tidak sadar. Kami cepat-cepat bawa air kaset. Ya, untung tertolong, tapi dia harus habis uang sekian ratus juta. Lihat, hitungan detik, sehingga dia harus ya mengalami musibah, jadi cacat, keluar uang. Ya, untung ada uang sekian ratusan juta, kalau tidak ada bagaimana? Dan dokter bilang harus ambil keputusan dioperasi, karena ini berkaitan dengan otak. Nah, kekasih Tuhan di sini, ya, membangunkan Yesus. Yesus bisa setenang itu bukan karena ya karakter pragmatik, bukan, tetapi dia adalah figur Tuhan, Tuhan semesta alam. Itu sebabnya saya sering setiap saat memuji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus Bapa surgawi, Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam. Dan saya detilkan, Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang maha itu, bumi dengan segala isinya, laut dengan segala isinya, menunjukkan betapa luar biasanya Yesus Kristus itu. Dia yang menciptakan alam ini, dan dia berkuasa atas alam ini. Dia berdaulat, dia punya otoritas. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam hidup kita ini. Apalagi dalam COVID-19 ini. Bermutasi dari ya COVID yang sudah sangat berbahaya, kasat mata, mematikan lagi, konsekuensi nyawa. Ya, ini tambah berat lagi, menjadi varian baru yang daya tularnya 70%. Nah, kita ini kan dalam kehidupan sehari-hari ya, memang kita harus disiplin ketat protokol kesehatan. Ya, nasihat pemerintah itu wakil Tuhan. Tetapi kita ini manusia tetap terbatas. Kita tidak tahu bagaimana. Ada kawan kami hamba Tuhan juga, dia seorang aktivis, tinggi besar, gagah. Siapa sangka kalau dia kena COVID sekeluarga dan meninggal. Ini sangat mengagetkan kami. Nah, kekasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, kita harus mempunyai satu persekutuan erat dengan Yesus Kristus. Jangan sampai Yesus itu tertidur di dalam rohani kita. Suam-suam.
Dan sampai teguran kepada jemaat di surat Wahyu, ya, menjadi suam-suam sehingga dimuntahkan. Kekasih Tuhan, kita harus mempunyai persekutuan erat dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan erat dengan Tuhan itulah kita mendapat semangat, mendapat kesucian dari Tuhan, mendapat kekuatannya dari Tuhan. Ya, seperti cara melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat dan berbuah. Nah, di sini kalau kita hidup sungguh-sungguh, hubungan kita beres dengan Tuhan, kita jadi pede. Ya, coba kalau kita banyak dosa di pikiran, cabul, kotor, najis, hati banyak kebencian. Kalau seandainya dia seorang aktivis, coba suruh khotbah, pasti dia lemes, tidak pede, ya. Tapi kalau seorang punya hubungan beres dengan Tuhan, dia pede, dia yakin, dia akan memanggil nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan lihat kuasa itu bekerja. Nah, mari kekasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, siap. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi, karena hari-hari ini jahat, dalam hitungan detik. Nah, kita siapnya dengan apa? Jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Siap. Dan kalau kita tahu itu berbahaya, ya kita harus siap. Amsal pasal 22 ayat 3. Orang yang bijaksana itu, kalau dia melihat malapetaka, dia bersembunyi, menghindar. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, jalan terus, akhirnya kena kecelakaan. Nah ini, jadi saudara, setiap saat harus berjaga-jaga, berhikmat, ya, jangan ngawur, jangan ceroboh, ya, tapi kita selalu berjaga-jaga. Setiap pengajaran Yesus maupun para murid berdoa dan berjaga-jaga. Mari kekasih Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, ya, jangan kelihatannya kita ini hidup tapi mati, seperti teguran kepada jemaat di surat Wahyu. Agamawi, tapi mati rohaninya. Nah, kita selalu siap. Hubungan kita dengan Tuhan beres. Sehingga ketika kita membutuhkan, mendadak terjadi sesuatu, hitungan detik, kita bisa katakan, Yesus. Dan lihat, Yesus katakan apa? Setelah dia meneduhkan angin badai, Yesus katakan apa? Di manakah imanmu itu? Di manakah imanmu? Seringkali beberapa orang mendefinisikan iman itu Ibrani 11 ayat 1. Bukan, itu unsur iman. Iman itu adalah Yesus itu sendiri. Jangan kita definisikan sampai sekian banyak membuat jemaat jadi bingung. Iman itu apa? Yesus itulah iman itu. Pandanglah Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan melalui jalan salib. Sukses yang benar adalah melalui jalan salib, bukan jalan pintas. Ibrani pasal 12 ayat 2. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, sebagaimana firman Tuhan, disampaikan firman disembuhkan. Setiap pendengar pada saat ini Tuhan, apa yang menjadi masalah kehidupan mereka? Masalah rohani, masalah jasmani. Pada saat ini Tuhan, demikian juga masalah jiwa batin. Kami sebagai hamba Tuhan berseru kepada satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi pada saat ini belum terlambat, mereka selalu siap untuk antisipasi untuk hal yang ke depan ini. Banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak hal yang tidak kita duga bisa terjadi. Firman-Mu sudah mengajarkan dengan contoh peristiwa yang mendadak terjadi. Dan kami mau Tuhan, kami mau komitmen. Selagi kami masih bernapas, kami mau membangun hubungan yang beres dengan Yesus. Karena kami hidup di dunia yang penuh resiko, penuh hal-hal yang bisa terjadi di depan. Puji Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati bangsa negara kami Indonesia, bahwa COVID ini bisa teratasi. Vaksin diberkati Tuhan menjadi efektif, sehingga Tuhan, umat-Mu bisa beribadah kembali.
Indonesia NKRI tetap terpelihara, terjaga. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.